dahsyat, amin. Mari sama-sama kita puji-pujian bagi Tuhan kita yang di atas raja segala raja, amin. Yeah. Mari semua bernyanyi dan berseru pada alam maha tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu, salibmu selamatkanku, taklukkanku, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan Sabda yang membebaskanku, kemenanganku. katakan mari semua bernyanyi dan berseru pada alam maha tinggi, semua makhluk tunduk padanya. pujian, Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. salibnya bebaskanku, Salibmu selamatkanku, taklukkan bau, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. mari saudara kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan oh. Oh, 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 Kemenanganku. sekali lagi katakan oh. Oh, 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 Kemenanganku, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini kami puji Tuhan, ku puji Yesus Tuhan Sabda yang membebaskanku, kemenanganku. sekali lagi samakan. Oh, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan Sabda yang membebaskanku, kemenanganku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami percaya, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun secara virtual, baik melalui Zoom, melalui streaming via YouTube dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam kondisi apapun, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan sikap takut dan gentar kepada Tuhan, kita menyiapkan diri untuk kita menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, kembali kami jemaat IHK, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah dunia yang mengalami banyak tantangan, di tengah-tengah bangsa kami yang juga penuh dengan tantangan, bahkan mungkin di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Tetapi kami mau kembali tunduk kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah jawaban buat kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami. Sebab itu kami rindu Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Sehingga kami diberkati ketika kami merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tema yang akan kita pelajari, kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu hikmat Allah, sumber inovasi. Tema ini adalah tema yang menjadi fokus pada bulan ini. Tidak terasa setelah kita merayakan Hari Paskah dan kita juga menanti-nantikan satu momen penting, yaitu menurut sejarah gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus. Maka pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus sendiri juga turut bekerja untuk menolong kita semua. Hikmat Allah adalah sumber inovasi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, problem atau masalah adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi ketika kita masih hidup. Jadi ketika kita semua hari ini masih hidup, maka tentu kita akan berhadapan dengan yang namanya masalah itu. Namun, tantangan terbesar kita bukanlah problem atau masalah itu sendiri, tetapi sikap keputusasaan di dalam hidup kita ini. Inovasi adalah satu wujud atau bukti dari kita bahwa kita tidak putus asa ketika kita menghadapi problem atau masalah. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mengalami atau bisa berinovasi ini, supaya bisa hadir dalam hidup kita, itu akan terwujud jika kita memiliki hikmat, dan khususnya adalah hikmat dari Allah. Oleh karena itu, yang pertama yang perlu kita memahami ketika kita belajar tentang hikmat Allah sebagai sumber inovasi adalah kita memahami bahwa ada dua macam hikmat. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22, demikian firman Tuhan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukanlah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Korintus
memberikan pemahaman kepada orang percaya pada zaman itu, bahwa ternyata dalam dunia pada eranya Rasul Paulus ada dua hikmat, yaitu hikmat duniawi dan juga hikmat Allah. Apa yang dimaksud dengan hikmat duniawi itu? Hikmat duniawi adalah kebijaksanaan yang dibuat oleh manusia. Apa contohnya? Ternyata orang Yunani memiliki pemandangan orang berhikmat adalah para filsuf, yaitu orang-orang yang mengejar hikmat. Dan ternyata mengejar hikmat ini tidak ada ujungnya, sehingga selalu akan terus mencari hikmat itu. Dan karena mereka mengejar hikmat itu atau pengetahuan itu, maka mereka memiliki sikap tidak percaya, terutama akan Yesus yang disalibkan dan yang dibangkitkan itu. Karena itu bagi mereka adalah kebodohan. Lalu Paulus juga memberikan contoh tentang orang Yahudi. Orang Yahudi memiliki satu pemahaman bahwa orang yang berhikmat adalah para ahli Taurat yang terus menghendaki tanda atau kuasa sesuatu yang kelihatan. Sehingga mereka memiliki sikap mereka tidak mau percaya bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan. Karena bagi mereka Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias yang berkuasa, Mesias yang tidak mungkin akan kalah oleh yang namanya kematian itu, karena Mesias pembawa kemenangan bagi mereka. Sehingga ketika mereka memahami tentang iman kepada Yesus, itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Itulah yang dimaksud dengan hikmat duniawi. Satu kebijaksanaan yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga ketika kebijaksanaan yang lain bertentangan dengan kebijaksanaan manusia yang telah mereka tentukan, maka itu dianggap sebagai kebodohan. Lalu ternyata Paulus mengajarkan ada hikmat yang lain, hikmat yang berbeda, yang bukan datang dari dunia ini, yang disebut sebagai hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah? Hikmat Allah adalah kebijaksanaan yang datang dari Allah dan melampaui hikmat duniawi, karena hikmat duniawi terbatas saja. Dikatakan dari ayat yang kita baca, ternyata dunia ini itu berada dalam hikmat Allah. Dan ternyata hikmat duniawi ini tidak mampu membawa dunia ini mengenal Allah. Jadi semua kebijaksanaan manusia, baik yang dicontohkan dari Yunani ataupun dari Yahudi, semua yang mereka pikirkan sebagai sesuatu yang berhikmat itu tidak mampu membawa mereka mengenal Allah itu sendiri. Mengapa? Karena memang hikmat Allah yang membawa kita mengenal kepada Allah itu tidak datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri. Saya mau katakan, bukan berarti hikmat duniawi itu tidak penting, tetap penting. Tetapi yang perlu kita ketahui jemaat yang kasih oleh Tuhan, bahwa hikmat duniawi itu hanya menyelesaikan masalah-masalah duniawi semata. Tetapi hikmat Allah melampaui itu. Dia juga mampu menyelesaikan masalah-masalah duniawi, tetapi terlebih daripada itu, hikmat Allah akan mampu menyelesaikan masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia. Yaitu apa? Yaitu keberdosaan manusia. Karena keberdosaan manusia itu membawa dampak kehancuran akan dunia ini. Relasi antar Allah dan manusia, relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan ciptaan lain menjadi rusak oleh karena apa? Dosa itu. Dan ternyata hikmat manusia tidak sanggup menyelesaikannya. Namun ternyata hikmat Allah itu
yang disampaikan oleh pemberitaan Injil itu ditolak oleh para orang yang mengaku diri berhikmat, yaitu para filsuf, ahli Taurat, dan juga kelompok-kelompok yang suka mendebat tentang pengetahuan-pengetahuan yang baru pada zaman itu. Jemaat kasih oleh Tuhan, saya mau tegaskan sekali lagi bahwa ada dua hikmat dalam dunia ini, hikmat manusia dan hikmat Allah. Saya mau katakan, hikmat manusia hanya menuntun manusia untuk hidup dalam dunia ini, tetapi hikmat Allah menuntun mereka dari dunia ini sampai juga kepada kekekalan. Lalu yang kedua, terkait bahwa hikmat adalah sumber inovasi. Bahwa yang kedua yang perlu kita pahami sebagai orang percaya saat ini, bahwa ternyata Kristus adalah hikmat Allah. Dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 berkata begini, tetapi untuk mereka yang dipanggil, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Lalu di ayat yang ke-30 berkata begini, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Kristus artinya adalah yang diurapi, yang penuh dengan Roh Allah, yang juga disebut sebagai Mesias. Yesus adalah Kristus yang penuh dengan Roh Allah. Segala kepenuhan Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Ini berbicara bahwa Yesus adalah yang diperkenan oleh Allah untuk menjadi jalan keluar, untuk menjadi solusi atas adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu apa? Dosa dan segala akibatnya. Akibat dari dosa apa? Maut. Dan maut ini selalu datang menjadikan manusia hidup di dalam penderitaan-penderitaan dalam dunia ini. Dan ternyata itu tidak bisa diselesaikan oleh para filsuf pada zaman itu, orang-orang berhikmat pada zaman itu. Tidak bisa diselesaikan juga oleh ahli-ahli Taurat. Tetapi yang mampu menyelesaikan ini adalah Allah sendiri, yang menyatakan diri melalui kehadiran Yesus Kristus yang diurapi itu. Kehadiran Yesus Kristus adalah bagian dari inovasi dari Allah ketika melihat bahwa manusia berada dalam kondisi ketidakmustahilan. Manusia dalam keadaan tidak memiliki cara menyelesaikan masalah mereka, terutama ketika dunia ini telah jatuh ke dalam dosa dan dampaknya menghancurkan seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam jemaat di Korintus, mereka hidup dalam perpecahan. Ada perbedaan kasta antara kelompok yang bijaksana, yang berhikmat, dan kelompok yang bodoh. Ada kelompok yang dikatakan beretika baik, tapi ada kelompok yang dikatakan tidak bermoral. Makanya banyak teguran-teguran Paulus tentang perilaku moral di jemaat yang ada di Korintus. Di mana juga ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang kuat, orang yang lemah. Ternyata dosa menghancurkan dan menimbulkan masalah dalam setiap segi kehidupan manusia. Dari masalah-masalah yang bersifat materi, harta kekayaan, relasi, bahkan dalam bentuk apapun juga hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga sungguh-sungguh dampak dosa sungguh-sungguh menghancurkan. Bahkan dampak dari dosa, upah dosa adalah maut. Jika setiap orang hanya mementingkan diri sendiri, setiap orang tidak memiliki pengharapan bagaimana setelah mereka mengalami kematian, sehingga mereka hanya mencari kesenangan-kesenangan,
pada zaman ini saja. Ternyata hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus, menerobos semua kemustahilan yang dihadirkan oleh dosa, oleh karena manusia melawan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur pada pagi hari ini, karena engkau dan saya sekarang menjadi orang yang telah dipanggil oleh Kristus. Kita semua menjadi orang yang telah berada di dalam Kristus. Kita bukan lagi menjadi orang yang masih mencari hikmat. Kita bukan menjadi orang seperti ahli Taurat yang masih menanti-nantikan hikmat itu, tanda itu. Nah, sampai sekarang orang Yahudi menolak Yesus itu. Tetapi sekarang kita ini adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita telah ditemukan oleh hikmat itu. Kita telah berada di dalam Kristus yang penuh dengan roh itu. Dan kita sekarang menjadi anak-anaknya. Dan ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam khotbah yang kita dengarkan, Bapak Fendi telah menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya hikmat itu. Dan bagaimana hikmat itu memang membawa satu perubahan besar bagi orang yang menerima dan menemukan hikmat itu. Nah, tentu hal ini menjadi pengharapan buat kita sebagai orang percaya. Lalu yang ketiga, dan bagian yang terakhir, Kristus, yaitu hikmat Allah, menjadi sumber inovasi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Gereja, orang percaya yang menerima Yesus, jemaat semua, atau kita semua yang menerima Kristus, menjadi orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dan itu yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Dia meminta kepada muridnya untuk menantikan satu penolong yang akan menuntun mereka, tidak membiarkan mereka sendirian di tengah-tengah kekacauan hidup mereka, tidak punya harapan. Oleh karena ditinggalkan oleh Yesus itu, Yesus menjanjikan bahwa akan ada satu penolong yang selalu menjadi Immanuel, yang akan menjadi sumber segala hikmat setiap orang percaya ketika mereka menghadapi masalah kehidupan bagi orang percaya, yaitu Roh Kudus yang diberikan, dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Karena apa? Ketika kita menerima Roh Kudus yang dicurahkan itu, maka menjadikan kita orang percaya menjadi hidup di dalam Kristus, sehingga tidak ada lagi perbedaan kasta dan ras. Paulus mengatakan bahwa kamu yang dahulu tidak ada apa-apanya, tapi sekarang engkau menjadi orang-orang yang dihargai karena engkau menundukkan orang-orang yang memiliki hikmat duniawi itu. Dan itu juga yang diungkapkan oleh firman Tuhan sebelumnya, bahwa ternyata hikmat itu mengangkat nilai hidup kita. Kita yang sudah hancur, sudah tidak berdaya, diangkat oleh karena karya Kristus itu. Sehingga akhirnya Paulus memberikan contoh bahwa ternyata perbedaan yang menjadikan adanya perpecahan itu sekarang diselesaikan oleh karena apa? Oleh karena hikmat Kristus. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan kasta, tidak ada lagi perbedaan ras. Semua kita di dalam Kristus adalah sama. Bukankah ini satu anugerah buat kita sebagai orang percaya saat ini? Di tengah-tengah tantangan dunia yang begitu berat, dunia ini sekarang menjadi lebih jelas siapa yang levelnya tinggi, orang kaya, orang miskin. Oh, ini dari kelompok ini, ras ini, semua bertahan untuk memberi kekuatan untuk dirinya sendiri. Tetapi di dalam Kristus kita semua, sebagai anggota gereja IHK, kita tidak lagi memandang, oh kamu dari Jawa, oh kamu dari Tionghoa, oh kamu dari suku dari Sumatera, kamu dari Sulawesi atau dari manapun. Tetapi di dalam Kristus kita semua menjadi satu karena kita berada di dalam Kristus. Siapa yang mampu menyelesaikan itu? Adalah orang-orang
yang mau menerima Yesus Kristus dalam hatinya, yang mau menerima orang-orang yang lain. Lalu selanjutnya ternyata hikmat Allah adalah sumber inovasi. Karena apa? Di dalam Kristus kita dikuduskan dan bersedia hidup kudus. Ternyata hikmat Allah memampukan kita untuk menyelesaikan masalah moralitas kita. Saya tidak tahu apa yang kita hadapi sebagai orang percaya dalam lingkungan kita. Tetapi kita melihat bagaimana orang-orang yang ingin bertahan hidup, mereka akhirnya hidup dalam kehidupan yang tidak kudus. Supaya mereka berpikir bisa bertahan dalam dunia ini. Begitu banyak sekarang perselingkuhan, kehancuran rumah tangga, dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi di kalangan hamba Tuhan juga. Karena faktor-faktor yang kita hadapi saat ini, banyak keluarga-keluarga menjadi hancur. Tetapi jikalau kita memiliki hikmat Allah yaitu Kristus, kita akan sadar, kita akan mau bahwa Tuhan, Engkau telah menebus aku. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang percaya, yang bersedia hidup dalam kekudusan, memegang hidup dan terus berperilaku kudus dalam kehidupan kita, apapun tantangan hidup kita. Saya banyak mendengar bahwa begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur oleh karena situasi pandemi ini. Oleh karena memang banyak hamba-hamba Tuhan juga yang bergumul karena mereka tidak lagi bisa berkhotbah, tidak lagi ada jemaat dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka, hamba-hamba Tuhan ini, ada juga yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Bahkan juga ada juga jemaat-jemaat yang mengalami situasi seperti ini. Tetapi saya mau katakan, jikalau kita memiliki Kristus, hikmat Allah, kita akan mampu menerima pasangan hidup kita dengan penuh cinta kasih, dengan kelebihan dan kekurangannya. Hikmat Allah menyelesaikan masalah moral. Lalu apa yang diberikan oleh hikmat Allah ini dalam inovasi ini? Yang selanjutnya, di dalam Kristus tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah, karena kita satu tubuh. Paulus mengajarkan, jikalau kita sama orang percaya, maka kita itu satu tubuh. Bahkan ternyata bagian anggota tubuh yang paling hina itu harus juga diberikan penghormatan lebih daripada anggota tubuh yang lebih mulia. Tidak ada dalam ajaran iman yang lain, dalam agama yang lain, yang mengajarkan untuk kita mengasihi, menghormati yang tidak perlu dihormati. Dan ini satu anugerah yang luar biasa, jemaat kasih oleh Tuhan. Kalau gereja melakukan ini, kalau orang percaya melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari, maka engkau bukan meninggalkan orang yang lemah. Engkau bukan mengolok-olok orang yang lemah, tetapi engkau akan merangkulnya, engkau akan mengasihinya, engkau akan menerimanya, karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, banyak orang yang tidak berdaya, banyak orang yang tidak mampu bertahan hidup, karena memang tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena situasi ini. Tapi maukah kita sebagai anggota tubuh Kristus saling menerima dan menghargai, bahkan jikalau ada yang tidak terhormat seperti anggota tubuh kita. Siapa yang mau menghargai bagian tubuh kita yang paling tidak terhormat? Tentu adalah diri kita sendiri yang merupakan bagian dari anggota tubuh itu. Lalu selanjutnya, ternyata Kristus yang adalah hikmat Allah itu memunculkan satu inovasi dalam iman Kristen, di mana di dalam Kristus kita beroleh pengharapan akan kebangkitan. Ini menyelesaikan masalah kematian. Bukankah hari-hari ini, bahkan 1 tahun lebih ini, kita melihat ribuan orang mengalami kematian? Dan ini menjadikan kita menjadi takut dalam kehidupan ini, termasuk juga saya kadang juga mengalami ketakutan tentang kematian ini. Tetapi ketika Yesus yang adalah hikmat Allah itu menyatakan diri bahwa dia telah bangkit, maka sengat maut, maka kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Apapun cara kematian kita, jikalau kita tetap percaya kepada Kristus, Kitab Wahyu mengatakan ternyata jikalau kita mengalami kematian,
itu adalah bagian kita diminta oleh Tuhan berhenti dalam kesusahan dunia ini. Jadi ketika kita mungkin saat-saat ini mengalami duka cita karena ada anggota keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan, ada orang-orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, jangan menjadi orang yang putus asa dan kecewa. Karena di dalam Yesus ada kebangkitan. Ada jaminan bahwa semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan dibangkitkan. Sehingga kematian, baik yang datang oleh karena sakit penyakit, yang datang oleh karena penderitaan aniaya, yang dialami oleh beberapa orang percaya di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia yang lain, itu tidak menakutkan kita. Karena ada jaminan kebangkitan orang percaya. Dan yang terakhir, di dalam Kristus, kita dimampukan untuk memberi. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 15. Paulus berkata, jikalau yang kuat harus menanggung beban yang lemah, itu bukan sebuah beban, tetapi itu sebagai wujud hidup dalam keseimbangan. Banyak hikmat manusia berkata, jangan habiskan hartamu. Kamu harus menyimpannya. Berhemat boleh, tapi menjadi pelit itu tidak boleh. Banyak sekarang orang-orang, bahkan mungkin orang Kristen juga, bagaimana ia menyimpan hartanya. Dalam kondisi seperti ini mungkin juga sulit memberikan persembahan karena hitung-hitungan. Padahal gereja tetap perlu ditopang. Bahkan ada jemaat Tuhan yang perlu ditopang. Pekerjaan Tuhan perlu ditopang. Tetapi oleh karena situasi seperti ini kadang berpikir, ngapain saya memberikan persembahan? Ngapain saya berkorban? Ngapain kita membantu orang lain? Karena saya juga harus menghematnya. Aku harus juga menyimpannya. Karena kita tidak tahu bagaimana pandemi ini apakah masih lama atau cepat selesai. Tetapi saya melihat sebagai hamba Tuhan, ada juga orang-orang kaya yang tetap memberi taburan kepada orang-orang yang lemah, terutama di mana tempat saya melayani. Dan ternyata orang-orang yang kaya itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, siapa yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Dan itu semua menjadi ukuran kita. Sebab itu, saya mengatakan, ini hikmatnya Allah yang Tuhan berikan kepada kita, hukumnya Tuhan. Bahwa ketika kita dalam kesulitan, bukan berarti kita menyimpan untuk diri sendiri, tetapi oleh karena kebiasaan jemaat pada waktu itu. Dalam kesulitan, ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam ekonomi mereka, semua jemaat saling menjual harta miliknya dan digunakan bersama. Itu berarti bahwa mereka di dalam Kristus, mereka mampu berinovasi. Di tengah-tengah tidak ada jalan keluar ekonomi, orang percaya punya jalan keluar. Tuhan memberikan inovasi bahwa ternyata ketika mereka mengasihi adalah melakukan hukum Tuhan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hikmat dari Allah yang berbeda dengan hikmat manusia. Tetapi siapa yang melakukan semuanya itu, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Dan sungguh saya sebagai hamba Tuhan dan juga terus belajar melatih iman saya. Ternyata pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Bukan berarti bahwa saya tidak punya kekurangan. Bukan berarti saya tidak pernah khawatir. Saya pernah khawatir. Tetapi ternyata siapa yang memenuhi hukum Tuhan, dialah yang akan menikmati apa yang dijanjikan itu. Hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus, adalah sumber inovasi yang Tuhan berikan. Di mana hukum dunia memberikan kebijaksanaan yang seringkali hanya untuk egoisme kita, komunitas kita, keluarga kita. Tetapi hikmat dari Allah itu adalah sebagai tubuh Kristus dan membawa kita solusi bukan hanya dalam dunia ini, tetapi juga sampai ke dalam kekekalan. Sekali lagi, jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita mengenali hikmat ini dari manusia, dari dunia, atau dari Allah. Dan saya mau tegaskan, hikmat Allah itu adalah Yesus sendiri. Dan jikalau kita hidup di dalam Dia dengan melakukan firman-Nya, maka inovasi itu akan selalu ada. Gereja ini
tidak akan pernah mati. Karena di dalam gereja ini ada Yesus Kristus. Dan di dalam diri kita ada Yesus Kristus. Semua pelayan menjadikan Kristus sebagai kepala. Maka gereja ini akan terus mengerjakan apapun juga, apapun tantangannya. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Inovasi-inovasi akan selalu terjadi dalam diri orang yang bersedia hidup di dalam Kristus. Yaitu mau hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya dimanapun jemaat berada, mari tetap menjadi jemaat Tuhan yang setia dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini ya Tuhan. Bersama dengan para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, gembala dan juga seluruh orang-orang yang takut akan Tuhan saat ini. Kami mendoakan seluruh orang percaya jemaat Tuhan IHK dimanapun berada. Apapun statusnya, apapun usahanya, apapun kondisinya, bahwa ada jaminan di dalam Kristus. Tuhan memberikan kami jalan keluar, memampukan kami ada inovasi-inovasi sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami tidak akan pernah putus asa apapun situasi kami. Ini doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, bisa melihat layar kaca Anda. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk berdoa sebelum kami memberikan persembahan. Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kiranya Tuhan sekarang kami ingin memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, kiranya Tuhan kami ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Moses Wibowo. Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan pakai setiap apa yang dikerjakannya, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan juga boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan jemaat kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati semua gereja-gereja cabang IHK dimanapun kami berada. Tuhan memberkati cabang kami Tuhan satelit, baik di IHK Kota, IHK Bogor, IHK Bandung, IHK As Ministry, IHK International, semua Tuhan. Tuhan memberkati setiap gembala-gembala dan juga jemaat-jemaat kami Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan jemaat-jemaat kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan juga memberkati Pastor Paulus Eko Dianto dimanapun dia berada Tuhan. Kami percaya visi dan misi yang Tuhan berikan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga memberkati keluarganya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan memperkatakan kata-kata iman kami. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kanan kita lebih tinggi dari atas kepala kita. Mari kita perkatakan kata-kata iman kita 3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dan kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang terbaik melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mengikuti ibadah. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.